Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Husna, NPM 201270016, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah fikih, dosen pengampu Bapak Dr. Zainullah MPD. Pada video kali ini temanya adalah toharoh. Toharoh adalah mensucikan diri, tempat, dan pakaian dari hadas dan najis, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, dalam toharoh sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tayamum, wudhu, dan juga tayamum, wudhu, dan mandi. Nah, maka dari itu pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya bertayamum, caranya berwudu, dan juga caranya mandi besar dan niat-niatnya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang wudu. Wudu adalah mengalirkan air pada bagian tubuh tertentu dengan gerakan tertentu yang mana diawali dengan niat. Dan wudu itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, dalam berwudu itu ada yang harus dibasuh dan ada yang bersifat hanya sunnah saja, seperti mengusap kedua tangan, menghirup air pada hidung, berkumur, kemudian menyerang jenggot bagi laki-laki yang punya jenggot tebal. Oke, urutan pertama-tama dianjurkan untuk membasuh kedua tangan. Dari sini seperti ini, jadi di sela-sela tangan juga. Kemudian setelah menyela-sela kedua tangan, berkumur 3 kali. Setelah berkumur selesai, kemudian menghirup air pada hidung. Jadi air tersebut itu tidak seperti ini kan, tetapi airnya dihirup. Kita mengambil air kemudian dihirup pelan saja, jangan terlalu dalam karena akan mempunyai efek sakit nanti kalau terlalu dalam. Jadi dihirup sedikit kemudian dikeluarkan sampai 3 kali. Nah, kemudian ini yang menjadi syarat sahnya wudhu, yaitu membasuh muka dari ujung rambut sampai dengan dagu. Ini untuk panjangnya. Untuk lebarnya yaitu mulai dari ini benjolan pada depan telinga ini, kanan sampai kiri, jadi harus rata. Kemudian sembari membasuh muka diwajibkan untuk melafadzkan niat wudhu. Nawaitul wudhu aliraf'il hadasil asghari faradhalillahi ta'ala. Jadi niatnya selesai bersamaan dengan basuhan muka yang pertama selesai, kemudian 2 kali dan 3 kali. Sama ya, membasuh tangan berkumur 3 kali, menghisap air pada hidung 3 kali, kemudian membasuh muka sambil niat 3 kali. Niatnya pada basuhan yang pertama. Kemudian yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-5 adalah membasuh kedua tangan. Membasuh ya. Jadi bukan mengusap, harus dibasahi mulai dari siku-siku sampai dengan ujung kuku. Yang pertama kanan, siku kanan, kemudian disusul oleh siku kiri. 3 kali. Jadi ya 3 kali kanan, 3 kali kiri. Atau jika Anda berwudu dalam air bak atau dalam jeding dikobok airnya, maka boleh langsung kedua tangan dicelupkan ke dalam air bak tersebut. Selanjutnya, setelah membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala. Nah, ini mengusap sebagian kepala sedikit saja, tidak terlalu basah, tidak apa-apa. Nah, setelah membasuh sebagian kepala 3 kali, selanjutnya adalah mengusap telinga. Mengusap telinga caranya adalah ini, jari telunjuk dimasukkan ke dalam telinga, tipis saja, jangan terlalu dalam. Kemudian jempolnya ditaruh di belakang telinga seperti ini. Jadi ditarik dari bawah ke atas seperti ini, gitu. 3 kali, kanan 3 kali dan kiri juga 3 kali. Gerakannya memutar seperti ini. Agar apa? Agar airnya itu merata mengenai telinga. Nah, setelah selesai 3 kalikan telinga, kemudian mengusap kaki, membasuh kaki sampai dengan mata kaki, tapi sangat disunahkan untuk membasuh sampai dengan lutut. Itu juga kanan 3 kali dan kiri 3 kali. Setelah selesai berwudu,
Dan kemudian disunahkan juga untuk membasuh kedua kaki menyela-nyelai jari-jari kaki, karena agar jari-jarinya tuh sela-selanya itu juga bisa terkena air, tidak tertinggal baswah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin ya arhamar rahimin. Tapi jangan lupa ketika selesai berwudu kemudian menghadap kiblat baru berdoa. Yang kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Maksudnya adalah mandi untuk hadas besar. Hadas besar bisa terjadi hadas besar diantaranya adalah ketika seseorang telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan yang sah, yang halal. Kemudian yang kedua bisa jadi ketika dia mengeluarkan mani atau mimpi basah. Dan selanjutnya ketika wanita selesai haid atau nifas, maka dia wajib untuk mandi besar. Setelah itu adalah jenazah, dan jenazah juga wajib untuk dimandikan. Nah, bagaimana tata caranya? Yaitu yang pertama, niat, melafadzkan niat. Niat dilakukan ketika awal guyuran air. Jadi pertama kali menggunakan gayung. Jadi gayung pertama itu jatuhnya air disertakan dengan niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, sampai dengan airnya habis. Jadi air habis dan niatnya juga sudah selesai, harusnya seperti itu. Kemudian setelah selesai mengguyurkan air pertama, dilanjutkan lagi sampai basah semuanya dan didahulukan anggota sebelah kanan. Jadi yang dibasuh adalah sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Dan itu harus rata seluruh tubuh, tidak boleh tertinggal bagian kulit yang tidak terbasuh karena mungkin terkena titek atau terkena kutek yang tidak bisa untuk meresap air, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Oke, yang terakhir, yang ketiga mengenai tayamum. Tayamum adalah alat bersuci dengan menggunakan debu. Kenapa menggunakan debu? Karena bisa jadi tidak terdapat air di tempat tersebut atau dengan adanya udzur-udzur yang lainnya, sakit atau bagaimana. Nah, wudhu ini fungsinya adalah untuk menggantikan wudhu dan mandi besar. Baik, kita akan membicarakan tentang bagaimana tata caranya bertayamum. Untuk pertama-tama kita harus mencari debu yang suci, gimana mungkin di atas TV atau di belakang lemari atau di balik jam dinding atau di dindingnya bisa. Kemudian tangan kita sudah dipastikan bersih, telapak tangannya ini ditempelkan pada satu tempat, ditempelkan saja, jangan digerak-gerakan seperti ini, cukup ditempelkan. Kemudian setelah ditempelkan kita hentakkan 3 kali, 1, 2, 3, kemudian ditiup. Setelah itu baru digunakan untuk bertayamum. Sama, yaitu mulai dari ujung rambut sampai dagu dan benjolan telinga kanan dan telinga kiri. Gunakan sambil melafadzkan niat. Niatnya agak sedikit berbeda dari niat wudhu dan niat mandi, yaitu nawaitu tayammuma lisbibahatis sholah fardholillahi ta'ala. Selesai mengusap muka, maka selesai pula niatnya. Dan tangan yang masih berdebu harus mengenai anggota. Jadi ketika tangan yang sudah mengenai anggota muka, kemudian kulit muka, kemudian digunakan untuk membasuh lagi, maka itu sudah dinamakan dengan debu yang mustakmal yang sudah digunakan. Jadi harus berhati-hati, ditempatkan betul bagaimana debu ini agar rata dan tidak mengulang tempelan seperti ini misalnya. Jadi kan dia sudah terkena semuanya karena sudah dari awal sudah tertempel semuanya, maka harus seperti ini, ditempelkan perlahan-lahan. Kemudian setelah selesai membasuh muka, 1 kali saja ya,
Setelah itu kembali kita tempelkan kedua tangan pada sebelahnya, pada debu sebelahnya, jangan pada tempat yang sama karena itu sudah mustakmal. Ditempatkan pada sebelahnya, kemudian sama, dihentakkan 3 kali, kemudian ditiup. Setelah itu digunakan, tetap kita harus mengawalinya dengan anggota sebelah kanan dari ujung dan ujung. Ingat, anggota yang digunakan begini, telapak tangan yang digunakan untuk bertayamum harus belum tersentuh, belum digunakan, karena kalau sudah digunakan maka debunya itu sudah mustakmal. Seperti ini, harus hati-hati. Nah, jempolnya bertemu dengan jempol, karena dari tadi jempolnya itu harus mengangkat. Kemudian juga ini kan belum terkena, jadi jangan sampai terkena telapak tangan. Kemudian yang selanjutnya tetap sama, kita dari ujung sama ujung agak masuk, jempolnya masih belum menempel pada kulit. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, demikianlah bab toharoh yang sudah baru saja kita bahas dan beserta praktek wudhu, tayamum dan mandi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sholatul husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.